Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa kembali di channel Aurum Ramadhani di program kesayangan kita, yaitu Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Dan tentunya bersama saya, Sony Syarifuddin, yang akan membimbing kalian semuanya dalam mempelajari materi kimia SMA. Sahabat klinik kimia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat fisik dan sifat kimia dari senyawa turunan alkana yang telah kita pelajari sebelumnya. Senyawa turunan alkana yang telah kita pelajari ada 6 ya. Yang pertama adalah alkohol yang berisomer fungsi dengan eter, kemudian ada aldehid yang berisomer fungsi dengan keton, kemudian pasangan yang ketiga yaitu asam karboksilat yang berisomer gugus fungsi dengan ester. Bagaimana cara membedakannya dan bagaimana reaksi-reaksi yang umum terjadi pada 6 senyawa tersebut? Mari kita simak video ini sampai tuntas. Oke sahabat, seperti yang sudah sahabat ketahui bahwa senyawa turunan alkana yang akan kita pelajari meliputi alkanol atau alkohol, kemudian alkoksi alkana atau eter, kemudian ada alkanal yaitu aldehid yang berisomer gugus fungsi dengan alkanon atau keton, kemudian ada asam alkanoat atau asam karboksilat yang berisomer gugus fungsi dengan alkil alkanoat atau memiliki nama lain yaitu ester. Gugus fungsi dari 6 senyawa tersebut tidak lain yaitu alkohol dengan gugus fungsi OH, ether gugus fungsi O, aldehid dengan gugus fungsi COH, kemudian keton gugus fungsinya adalah CO, kemudian asam karboksilat mempunyai gugus fungsi COOH, kemudian ester mempunyai gugus fungsi yaitu COO. Mari kita lihat perbedaan dari setiap pasangan isomer gugus fungsi tersebut. Yang pertama, yaitu perbedaan antara alkohol dan eter. Sahabat klinik kimia, kedua senyawa, yaitu alkohol dan eter, memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Namun, keduanya memiliki gugus fungsi yang berbeda. Pada alkohol, gugus OH menyebabkan alkohol bersifat polar, sementara gugus alkoksi pada eter menyebabkan eter lebih bersifat nonpolar dibandingkan dengan alkohol. Sehingga alkohol mempunyai sifat fisik yaitu mudah larut dalam air, sementara eter agak sukar larut dalam air sahabat. Ya, karena tadi sifatnya lebih bersifat nonpolar dibandingkan dengan alkohol. Nah, karena alkohol mudah larut dalam air, kemudian terjadi ikatan hidrogen, maka alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi, sementara eter titik didihnya relatif lebih rendah daripada alkohol. Yang ketiga, alkohol mampu bereaksi dengan logam aktif yaitu natrium menurut reaksi 2ROH ditambah Na menghasilkan 2RONa ditambah gas hidrogen, sementara eter tidak mampu bereaksi dengan logam aktif yaitu natrium. Yang keempat, alkohol mampu bereaksi dengan PCl5 menghasilkan HCl, sementara eter juga bereaksi dengan PCl5 ya sahabat, namun tidak menghasilkan HCl. Jadi ini adalah beberapa perbedaan antara senyawa alkohol dan eter. Baik sahabat, sekarang kita lihat perbedaan dari pasangan yang kedua, perbedaan antara aldehid dan keton. Aldehid dan keton memiliki rumus umum yaitu CnH2nO, di mana jumlah atom H itu adalah 2 kali lipat daripada jumlah atom karbon. Letak gugus aldehid itu kan di ujung ya sahabat ya, di ujung rantai karbon, sehingga menyebabkan aldehid lebih bersifat polar dibandingkan dengan keton. Perbedaan yang tampak dari aldehid dan keton itu ada di reaksi kimia sahabat. Aldehid itu mampu bereaksi dengan reagen Fehling dan reagen Tolen ya, melalui reaksi reduksi. Jadi di dalam reagen Fehling itu ada larutan CuO atau tembaga 2 oksida yang berwarna biru. Kemudian ketika bereaksi dengan aldehid, maka Fehling mengalami reduksi, sementara aldehid mengalami oksidasi ya. Reagen CuO atau Fehling mengalami reduksi, tembaga 2 biloxnya turun sahabat, kemudian menjadi Cu2O atau tembaga 1 oksida yang memiliki warna lain yaitu warna merah bata, sehingga terbentuk endapan.
menurut reaksi 2RCHO, ini adalah aldehid, ditambah 2COO yang berasal dari reagen Fehling menjadi RCOOH ya, atau asam karboksilat, ditambah Cu2O atau tembaga 1 oksida. Jadi adanya Cu2O atau tembaga 1 oksida ini menyebabkan larutan membentuk endapan merah bata. Reaksi yang kedua sahabat, aldehid mampu mereduksi reagen tolen, di mana di dalam reagen tolen terdapat larutan Ag2O ya, atau perak 1 oksida atau peroksida ya, kemudian membentuk cermin perak atau Ag. Jadi Ag yang pertama ini Ag2O dengan bilox plus 1 kemudian mengalami reduksi menjadi Ag saja atau mempunyai bilox 0. Jadi menurut reaksi RCHO ditambah Ag2O menjadi RCOH atau asam karboksilat ditambah 2Ag. Nah 2Ag inilah yang sebagai indikator terbentuknya cermin perak, sebagai indikator juga bahwa aldehid telah dioksidasi menjadi asam karboksilat. Kemudian untuk keton sahabat, nah keton tidak mampu mereduksi Fehling dan juga tidak mampu mereduksi reagen tolen. Itu adalah perbedaan antara senyawa aldehid dan keton. Yang ketiga sahabat, perbedaan antara asam karboksilat dan ester. Kedua senyawa tersebut merupakan pasangan isomer gugus fungsi, di mana pasangan isomer tersebut memiliki rumus yang sama, yaitu CnH2nO2. Perbedaannya sangat jelas ya sahabat, karena asam karboksilat itu adalah suatu jenis asam, maka asam karboksilat mampu memerahkan lakmus biru, sementara ester tidak mampu memerahkan lakmus biru. Ya ini wajar ya sahabat ya, karena ester memang tidak bersifat asam, atau asam karboksilat itu lebih asam ya, keasamannya lebih tinggi sesuai dengan namanya. Selain itu sahabat, asam karboksilat itu umumnya memang berbau tengi ya. Misalkan asam kaproat yang ada di kambing, kemudian asam butirat yang ada di mentega dan sebagainya. Untuk ester umumnya malah berbau harum. Jadi ini sebenarnya satu saudara sahabat ya, tapi sifatnya sangat berlainan. Oke, sahabat, kita ke slide berikutnya. Untuk sifat kimia senyawa turun alkana sahabat, ini adalah menjadi fokus perhatian utama bagi sahabat tentunya yang kelas 12 ya, karena ini sangat penting. Baik sahabat, di sini ada 3 pasang isomer yang sudah kita sebut tadi ya, ada alkohol berpasangan dengan eter, aldehid yang berpasangan isomer gugus fungsi dengan keton, kemudian ada asam karboksilat yang berisomer gugus fungsi dengan ester. Kita lihat sahabat reaksi kimia yang umum terjadi pada 6 senyawa ini yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama sahabat, jika ada alkohol primer ya, alkohol primer mengalami reaksi oksidasi, maka alkohol tersebut akan diubah menjadi senyawa aldehid. Kemudian jika aldehid kemudian dioksidasi, maka akan menjadi asam karboksilat. Seperti tadi ya sahabat ya, seperti perbedaan antara aldehid dengan keton, bahwa aldehid mampu bereaksi dengan reagen Fehling dan tolen. Di situ sahabat bisa lihat bahwa aldehid mengalami oksidasi dengan reagen Fehling ataupun dengan reagen tolen ya. Aldehid diubah menjadi asam karboksilat. Kemudian sahabat, sebaliknya jika asam karboksilat itu direduksi sahabat, maka akan berubah kembali menjadi aldehid, atau aldehid jika direduksi akan berubah kembali menjadi alkohol primer. Reaksi berikutnya sahabat adalah oksidasi juga ya, tapi oksidasi alkohol sekunder ya, alkohol sekunder. Nah, jika alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid, maka kalau oksidasi alkohol sekunder sahabat, maka akan dihasilkan senyawa yaitu keton ya, keton. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya sahabat, reaksi dehidrasi ya sahabat ya. Jadi kalau alkohol sahabat, jika alkohol itu didehidrasi dengan cara menambahkan asam sulfat pekat ya pada suhu 140 derajat, maka alkohol akan mengalami dehidrasi atau kehilangan molekul air ya, kehilangan molekul air berubah menjadi senyawa eter. Dan jika alkohol itu dehidrasi pada suhu yang berbeda yaitu agak tinggi 180 derajat, maka alkohol akan diubah menjadi alkena yang memiliki ikatan rangkap 2.
Baiklah sahabat, sebenarnya ada satu lagi sahabat ya, ini belum saya tulis, yaitu keton ya. Jadi kalau ini oksidasi alkohol sekunder menjadi keton, maka tentunya ada reaksi reduksi ya sahabat ya. Jadi jika keton itu direduksi dengan arah seperti ini ya, dari keton menuju alkohol, maka keton berubah menjadi alkohol, yaitu alkohol sekunder ya, kebalikan dari reaksi oksidasinya. Kemudian sahabat ada satu lagi ya sahabat, yaitu reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat yang cukup terkenal ya pada suasana asam ya. Saya ulangi lagi, ada alkohol yang bereaksi dengan asam karboksilat pada suasana asam, maka terjadi reaksi yang disebut dengan esterifikasi atau pembentukan ester. Sebaliknya sahabat, jika ester ini dihidrolisis, maka akan dihasilkan kembali yaitu alkohol dan asam karboksilat. Jadi ini sahabat beberapa reaksi kimia yang umum terjadi pada ketiga pasangan isomer gugus fungsi, yaitu pada alkohol dengan eter, aldehid keton, kemudian asam karboksilat dengan ester. Oke sahabat, sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu tentang latihan soal sahabat. Yang pertama, ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Rumus umum suatu senyawa adalah CnH2nO sahabat. Jadi ini kalau kita analisis dari kalimat pertama, ini adalah senyawa dalam kelompok dari aldehid dan keton ya, CnH2nO. Senyawa ini dengan larutan perak nitrat dalam amonia, maksudnya di sini adalah reagen Tholen ya sahabat ya, reagen Tholen ya, menghasilkan endapan perak ya, menghasilkan endapan perak. Gugus fungsi dalam senyawa tersebut adalah, jadi kalau tadi kita sudah menganalisis bahwa di dalam kalimat pertama ini adalah kelompok senyawa aldehid dan keton, maka dari aldehid dan keton yang mampu bereaksi dengan reagen Tholen itu adalah aldehid dengan gugus fungsi yaitu CHO ya, atau COH gitu ya sahabat ya. Nah seperti ini. Kemudian soal yang kedua sahabat, senyawa CH3, CH2, COOH ini adalah suatu jenis asam karboksilat sahabat ya, dengan gugus fungsi COH yaitu asam 1, 2, 3, berarti kan asam propanoat, dapat diperoleh dengan cara mereaksikan suatu oksidator kuat seperti K2Cr27 dengan senyawa. Nah sahabat, tadi di peta reaksi tadi kita sudah tahu bahwa asam karboksilat itu dapat dihasilkan dari oksidasi alkohol primer menjadi aldehid, kemudian aldehid berubah menjadi asam karboksilat. Maka jika senyawa asam propanoat ini yang dihasilkan atau hasil akhir reaksi oksidasinya, maka kita bisa menulis dua ya sahabat ya, bisa dari alkohol gitu ya, alkohol, kemudian bisa juga dari aldehid gitu. Nah, yang pasti ini memiliki jumlah atom C sebanyak 3. Maka alkohol yang dimaksud di sini adalah propanol ya sahabat ya, atau CH3, kemudian CH2, kemudian CH2, terus OH. Kemudian yang aldehid berarti adalah propanal yaitu sahabat, yaitu CH3, CH2, kemudian CO, kemudian seperti itu ya sahabat ya. Jadi sekali lagi, asam propanoat ini dapat diperoleh dengan cara mereaksikan oksidator kuat yaitu K2Cr27 dengan senyawa propanol ya, termasuk senyawa alkohol propanol, atau dengan senyawa propanal atau aldehid ya itu ya. Yang ketiga sahabat, ada reaksi esterifikasi ya sahabat ya. Di sini ada CH3, CH2, COH atau asam propanoat ya sahabat ya, asam propanoat dengan etanol ya. Jadi antara alkohol dengan asam karboksilat. Di sini ada persamaan yang harus dihafalkan ya sahabat ya, yaitu RCOOH ditambah R aksen OH gitu ya sahabat ya. R aksen OH ditanda plusnya kurang jelas ini akan menjadi RCOOR aksen kemudian ditambah dengan H2O. Nah seperti ini sahabat. Jadi kita tulis dulu dengan RCOO yang berasal dari asam karboksilatnya ya, RCOO. Nah, yaitu asam karboksilat ini ya sahabat ya. Maka kita tulis yaitu CH3 CH2 COO tanpa H. Kemudian R aksen ini berasal dari R aksennya dari alkohol yaitu CH3 CH2. Kita tulis di sini yaitu CH2 kemudian CH3 ya sahabat.
Nah, seperti ini. Nama senyawa ini adalah etil, kemudian 3 yaitu propanoat. Sekali lagi nama senyawanya adalah etil propanoat. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita pelajari bersama untuk materi kali ini, yaitu sifat fisik dan kimia dari senyawa turunan alkana, terutama reaksi-reaksinya ya sahabat ya, serta cara membedakan antara alkohol dengan eter, cara membedakan antara aldehid dengan keton, serta cara membedakan antara asam karboksilat dengan ester. Terima kasih sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.